Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Di video sebelumnya Kakak sudah membahas tentang sedikit alat-alat praktikum. Di video ini Kakak akan memfokuskan tentang alat-alat praktikum dan fungsinya. Ikuti terus video dari Kakak. Jangan lupa dukung channel Kakak dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, sekarang Kakak jelaskan tentang alat-alat praktikum. Yang pertama adalah spatula. Spatula adalah alat yang digunakan untuk mengambil suatu zat kimia yang berbentuk seperti serbuk. Jadi spatula ini rata-rata terbuat dari kaca ya. Kemudian nggak mudah pecah gitu. Spatula itu contohnya untuk mengambil kristal, natrium, serbuk logam. Jadi kegunaan spatula itu. Kemudian yang kedua adalah tabung reaksi. Tabung reaksi itu terbuat dari kaca. Tabung reaksi fungsinya adalah untuk mencampur suatu senyawa. Jadi mencampur suatu larutan untuk direaksikan, atau juga dapat digunakan untuk melakukan suatu percobaan pemanasan. Biasanya pakai tabung reaksi ya. Kemudian juga fungsinya untuk menampung volume larutan yang sedikit. Misalkan volumenya 20 ml, 30 ml, itu pakai tabung reaksi karena bentuknya yang kecil ya, bulat kecil, itu adalah tabung reaksi. Kemudian yang ketiga adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi itu kegunaannya adalah untuk meletakkan tabung-tabung reaksi saat digunakan pada suatu praktikum. Jadi rak tabung reaksi itu rata-rata terbuat dari kayu, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kaki tiga. Kaki tiga ini termasuk suatu alat yang digunakan untuk menopang saat pemanasan reaksi. Jadi kaki tiga itu terbuat dari besi ya. Kemudian digunakan untuk, misalkan di sini ada spiritus, kemudian ada kaki tiga yang atasnya nanti ada kasa. Jadi ketiga alat ini sangat berhubungan. Kemudian yang kelima adalah kasa Gauze. Kasa Gauze ini fungsinya adalah untuk alas sebagai pemanasan ya, seperti yang kakak bilang tadi. Yang pertama adalah kaki tiganya, kemudian atas itu kasa Gauze, kemudian ada spiritus, pemanas spiritus atau pembakar spiritus gitu ya. Kasa Gauze itu rata-rata terbuat dari kawat besi, jadi di atas, ditaruh di atas. Kemudian yang keenam adalah pembakar spiritus. Fungsinya adalah untuk melakukan suatu pembakaran reaksi. Terbuat dari kaca ya teman-teman. Kemudian tutupnya itu biasanya terbuat dari plastik. Yang ketujuh adalah pengaduk. Pengaduk itu terbuat dari kaca. Pengaduk ini untuk mengaduk suatu larutan supaya reaksinya itu bisa tercampur secara rata. Kemudian 7 sudah ya. Yang kedelapan adalah pipet tetes. Pipet tetes itu fungsinya adalah untuk mengambil larutan dalam volume yang kecil atau volume yang sedikit. Biasanya ditekan gini ya, yang merah itu ditekan, kemudian larutannya bisa masuk ke dalam. Ini terbuat dari kaca. Yang kesembilan adalah corong. Corong ini adalah alat yang digunakan untuk supaya larutan itu tidak tumpah gitu. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam suatu gelas ya, gelas beker misalkan, kemudian di atasnya itu corong. Jadi kalau corong kaca ini ditaruh atas, kalau kita menuangkan larutan
melewati corong itu tidak bisa tumpah kemana-mana atau bisa rapi gitu ya. Setelah corong adalah yang ke-10, Erlenmeyer. Erlenmeyer ini adalah terbuat dari kaca. Fungsinya juga untuk meletakkan suatu larutan yang rata-rata volumenya itu lebih banyak. Erlenmeyer itu biasanya dalam suatu praktikum itu digunakan untuk melakukan titrasi asam dan basa. Yang ke-11 adalah gelas arloji. Gelas arloji itu fungsinya adalah untuk sebagai alas suatu serbuk saat ditimbang. Bisa serbuk, bisa kristal ya saat ditimbang. Gelas arloji itu terbuat dari kaca. Kemudian yang ke-12 adalah gelas beker. Gelas beker itu terbuat dari kaca yang fungsinya adalah untuk meletakkan suatu larutan yang volumenya lebih banyak. Juga fungsinya untuk mencampur suatu larutan saat direaksikan. Yang ke-13 adalah gelas ukur. Terbuat dari kaca yang fungsinya adalah untuk mengukur suatu larutan. Jadi kalau kita mengukur larutan itu biasanya pakai gelas ukur yang di atasnya dikasih corong gitu ya, karena gelas ukur itu gelasnya berukuran sangat kecil ya. Jadi kebanyakan saat kita melakukan memasukkan ke gelas ukur itu harus pakai corong. Yang ke-14 adalah mortal dan alu. Ini bukan gerusan deh ya. Jadi mortal dan alu itu sangat penting di dalam suatu praktikum. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk menggerus atau untuk melembutkan, menghaluskan suatu senyawa yang ingin diuji dengan cara yang halus. Misalkan kalau kita mau menguji daun-daunan. Daun-daunan itu kalau diuji langsung itu nggak bisa. Jadi kita harus menggerusnya dulu, ngambil suatu zat yang sedikit atau larutan atau ekstraknya. Jadi harus digerus terlebih dahulu. Ini pakai mortal dan alu. Kemudian labu ukur, yaitu terbuat dari kaca yang fungsinya adalah untuk mengukur suatu larutan juga, dan biasanya juga dibuat untuk melakukan atau menghitung konsentrasi suatu larutan. Labu ukur ini bentuknya kecil, kemudian yang bawah itu besar ya, seperti menggelembung gitu ya. Kemudian tabung Y. Tabung Y ini terbuat dari kaca yang fungsinya adalah mereaksikan suatu zat dalam sistem yang tertutup. Jadi ada gelas Y, jadi gini ya, seperti ini, bentuknya huruf Y, satunya dikasih larutan A, satunya lagi dikasih larutan B. Nanti kalau bertemu akan terjadi reaksi. Jadi fungsi tabung Y itu adalah untuk mereaksikan suatu zat dalam sistem yang tertutup. Adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini itu terbuat dari kayu. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi saat dilakukan reaksi pemanasan. Kenapa kok terbuat dari kayu? Karena saat kita melakukan pemanasan, kalau tidak terbuat dari kayu, nanti tangan kita bisa kepanasan. Karena kayu itu termasuk bahan isolator, sehingga saat kita melakukan pemanasan kita tidak ikut kepanasan. Seperti itu ya. Oke. Yang ke-18 adalah pipet volume. Pipet volume terbuat dari kaca. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan pekat dengan jumlah volume tertentu. Jadi pipet volume ini itu kita bisa mengambil dengan cara dihisap, gitu bisa. Kemudian pakai alat karet supaya supaya air yang mau diambil atau larutan yang mau diambil itu bisa naik ke atas. Kemudian pipet volume ini juga ada ukurannya, seperti itu ya. Kemudian yang ke-19 adalah pipet gondok. Pipet gondok hampir sama seperti pipet volume, cuman pipet gondok itu bentuknya ada yang
menggembung seperti ini ya. Jadi menggembung fungsinya adalah untuk mengambil larutan dalam volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet gondok. Jadi kalau pipet gondok itu ukurannya sudah ada, misalkan 50 mili, maka pipet gondok ini ukurannya juga tulisannya di tengah itu sudah ada tulisan 50 mili. Kemudian kalau pipet gondok kita beli ukuran 100 mili, maka pipet gondoknya juga ukurannya 100 mili. Kemudian pipet gondok itu di garis atas itu ada lingkaran merah, itu adalah garis batas supaya kita bisa menghitung larutan itu bisa sesuai 50 mili atau bisa sesuai 100 mili atau sesuai dengan ukuran pipet gondok. Jadi sesuai dengan batas ukuran garis merah. Itu namanya adalah pipet gondok. Yang ke-20 adalah corong pisah. Corong pisah ini terbuat dari kaca, bentuknya seperti mengembung ya. Ini fungsinya adalah untuk memisahkan larutan yang berbeda massa jenisnya. Jadi setiap larutan pasti memiliki massa jenis yang berbeda. Jadi ini adalah fungsi dari corong pisah. Kemudian yang ke-21 adalah labu pendingin. Labu pendingin ini terbuat dari kaca. Fungsinya adalah untuk mengembunkan uap larutan pada proses destilasi. Jadi labu pendingin ini adalah untuk proses destilasi, misalkan untuk membuat parfum, memisahkan larutan, itu pakai labu pendingin. Biasanya labu pendingin ini sering digunakan saat praktikum waktu kita nanti kuliah. Jadi teman-teman pasti kalau nanti kuliah pasti tahu alat ini ya. Kalau masih SMA biasanya belum menggunakan labu pendingin. Kemudian yang ke-22 adalah plat tetes. Plat tetes ini terbuat dari porselen. Fungsinya adalah untuk tempat larutan pada proses praktikum asam dan basa. Jadi plat tetes, misalkan aku punya plat tetes, itu kan ada lubangnya ya. Lubangnya itu kecil-kecil, itu fungsinya adalah untuk diisi sebuah larutan dengan volume yang sedikit juga. Jadi biasanya yang bunderan pertama diisi H2SO4, diisi NaOH, diisi larutan misalkan larutan perasan jeruk nipis. Nah, untuk larutan-larutan ini biasanya digunakan untuk menentukan sifatnya asam atau basa. Ini adalah kegunaan dari porselen, plat tetes ya, yang terbuat dari porselen tadi ya, plat tetes. Kemudian yang ke-23 adalah statif. Statif ini berupa tiang yang berfungsi untuk penyangga buret dalam proses titrasi asam dan basa. Jadi kalau kita melakukan proses titrasi asam basa, kita menggunakan statif, yang statif ini. Yang ke-24 adalah klem. Klem ini terbuat dari baja, fungsinya untuk menjepit buret supaya kuat dan tidak jatuh saat melakukan proses titrasi asam dan basa. Jadi buret, kemudian tiang statis sama klem ini saling berhubungan dalam proses titrasi asam dan basa. Kemudian nomor 25 adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini terbuat dari baja, fungsinya adalah untuk menimbang zat yang berbentuk padatan. Jadi kalau kita melakukan praktikum itu kan pasti ada ukuran zatnya. Misalkan ambillah 2 gram natrium, maka kita akan mengambil 2 gram natrium itu ditimbang pakai neraca Ohaus. Jadi untuk menimbang suatu padatan gitu ya. Kemudian yang ke-26 adalah pH meter. pH
pH meter ini merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat keasaman. Jadi mengukur pH suatu larutan bisa, mengukur pH suatu bahan makanan bisa, pH darah bisa. Ini pakai alat yang dinamakan dengan pH meter. Terima kasih ya teman-teman bagi yang sudah menonton video kakak sampai habis. Jika ada pertanyaan, boleh kirim lewat via WA atau tulis di kolom komentar. Bisa konsultasi PR gratis loh teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.